Set yang baca, misalnya dia baca tentang siapa, dia hafal itu orang. Dia punya anak nama siapa, dia umur berapa dia waktu dia mati. Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 sudah ayat 1 mulai. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. 3, siapa yang mau baca untuk kita? 3, cepat. Iya, setelah Adam hidup. 130. Hafal ya, ini namanya siapa, berapa umurnya? Oke. Ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam? Umur Adam sudah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Nah, sebentar, supaya saudara mengerti. Tadi kita bicara tentang siapa ini yang pertama ini? Set. Adam. Adam lahir siapa? Sem. Set. Waktu Adam lahir Set umur berapa Adam? 100. Waktu dia mati umur berapa? Hai, 900. Setelah Set hidup 105 tahun dan memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Mama, dia lahirkan siapa? Ini siapa lahirkan siapa ini? Enos. Set melahirkan Enos. Enos. Dia mati umur berapa, Mama? 912 tahun. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, Mas Sandra ya. Oke. ia mempunyai anak Mahalalel. Mahalalel. Kenan masih hidup 840 tahun lagi setelah mendapat Mahalalel. Dan Mahalalel. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. terus Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan laki-laki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. berapa umur 895 Siapa yang- tahun. siapa itu? Mahalalel. Oke. Yared hidup 162 tahun. Siapa nih? Dia Oke, Lesti. Henok. Ya. Yared masih hidup 800 tahun. Setelah dia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. ayat 20. Jadi Yared terus Yared mencapai umur 900. hafal itu ya. 62 tahun lalu. Oke. Sekarang saya baca ayat terakhir. Perhatikan semua, baca ayat 21, 22 sampai 24. Perhatikan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur berapa? 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Stop. Nanti sampai Metusala kita usah baca ya. Semua perhatikan di sini. Sekarang kita mulai. Saya mau tanya dulu. Tadi dari mana, dari sini? Siapa tadi Adam? Daud. Mama Enda. Adam tadi berapa tahun, Mak? Adam hidupnya 130 tahun. Ya, mati. Langsung mati nanti ya, semua siap-siap. Mati 90. 900. 930. 930 lalu mati, betul ya? Sekarang yang kedua siapa? Saya khotbah tidak panjang ya. Apolonia. Siapa tuh yang terakhir? Set.
Set melahirkan Enos umur 105 tahun. Ya, lalu matinya Dan mati 912 tahun. 900 ya, perhatikan ini angka-angka ya, 900 ya. Siapa lagi ketiga? Agak cepat supaya nanti kita selesai. Enos, siapa tadi? Enos, Mailen. Ya. Enos tadi Enos tahu saya dia umur berapa ya, langsung saja dia mati kapan? Dia mati 905 tahun. 900 lagi ya. Oke, lalu mati ya. Terus siapa lagi nih? Kenam mencapai umur Kenam. 910. 900 lagi ya, lalu mati lagi. Terus ya. Terus siapa lagi? Yahaleel 830. Turun ya, 830, 800. Oke. Mahalalel. Terus siapa lagi? Yared. Yared, berapa? 962. Jadi rata-rata umur itu berapa mereka mati? 900. Sekarang kita banding dengan Henok. Henok itu berapa tahun dia umur? Dia waktu dia beranak tuh dia umur berapa? Melahirkan anak itu berapa umur? 65 ya. Setelah itu dia hidup berapa tahun? 300. Jadi dia hidup semua total sampai dia mati berapa? Berarti coba kita, kenapa saya mau ajak ini? Pertama lihat ya, semua 900 kecuali Mahalalel 800-an. Yang lain 900. Tapi yang lucu selalu ditutup dengan kata ini, lalu mati, lalu mati, lalu mati. Ini kan kehidupan semua orang begitu. Panjang umur, pendek umur, lalu mati. Itu seolah mengatakan hidup ini kayak sia-sia. Karena maaf kata saya bilang dalam renungan saya di adik bungsu saya bilang, apa beda maaf kita dan binatang? Toh kita makan juga dia makan, tidur juga dia tidur. Lalu dia mati, kita juga mati. Tapi perhatikan ayat 21 sampai 24, dia mulai ubah ceritanya. Berubah ke Henok. Henok hanya berapa tahun umurnya waktu dia mati? Hanya 365, ya. Dengar baik-baik, umur yang paling pendek itu siapa? Henok. Tapi tidak ada catatan yang mengatakan lalu ia mati. Karena Alkitab mencatat dia sudah diangkat. Apa artinya? Ini ulang tahunnya Maenda. Dan sebenarnya untuk ketemu semua karena kita masih hidup sampai hari ini. Dia punya renungan satu. Hidup ini bukan bicara panjang atau pendeknya hidup ini. Tapi yang pertama, kita jadi apa? Itu yang paling penting. Saya ulangi lagi, poin pertama, hidup ini bukan panjang atau pendek. Walaupun sering kita nyanyi panjang umurnya, ya kan? Tetapi yang pertama dari pelajaran ini, hidup ini bukan bicara panjang atau pendek. Yang panjang itu tidak bikin apa-apa, karena Alkitab hanya catat lalu mati. Tapi Henok lain, dia bikin sesuatu yang berbeda. Jadi poin pertama, kalau Tuhan kasih kita umur panjang, dengar, bikin sesuatu yang berbeda dari orang lain. Amin. Apa itu? Misalnya tadi saya pinjam Mama Sadar punya kesaksian pinjam. Sama-sama kerja di BRI, sama-sama berjuang untuk karir. Tapi lihat, saudara lihat, ada bank, ada orang kerja di bank, tiba-tiba korupsi masuk penjara. Tadi beliau bilang, beliau sampai akhir tidak ada cacat. Itu yang disebut, kalau umur panjang, umur pendek, bikin yang beda. Kalau orang lain dipecat ke Thompson, misalnya gitu. Kalau orang lain tadi tidak melayani, ketong melayani, itu berbeda. Kalau tidak, apa bedanya kita umur panjang? Toh maaf kata, orang yang tidak percaya Yesus juga umur panjang. Bahkan saya lihat ada orang-orang Cina yang sama sekali tidak tahu tentang Tuhan Yesus, dia bisa umur sampai 110 tahun. Tapi apa gunanya? Dia tidak berguna untuk Tuhan. Kalau saya pinjam lagi, ya saya harus kasih ingat. Tadi itu orang BRI itu melayani cuci piring, dia bilang dia buat sesuatu yang beda. Jadi Mama, saya tidak mengagungkan Mama Enda ya, karena Mama Enda ikut beta lama di dalam gereja. Beliau orang yang saya tahu saya sangat peduli dengan kami, sangat peduli dengan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita mati, orang bilang ini orang mati beda. Jangan sampai kita mati tidak ada bedanya dengan orang dunia. Amin. Yang kedua, coba kita baca ulang ya ayat 21. Bapak Ibu perhatikan. Yang ayat 21. Jadi ayat 21 ya. Perhatikan ini ayat berbunyi begini. Bapak Ibu perhatikan. Setelah Henok hidup 65 tahun, dia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup apa?
bergaul dengan Tuhan. Yang ketiga, umur panjang itu bukan bicara panjang atau pendek, tapi seberapa kita dekat sama Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Ya kan? Ini Alkitab bilang, yang lain lalu mati. Padahal Tuhan kasih mereka berkat lebih dari Henok. Dikasih 900 tahun, 800. Henok hanya dikasih 300 tahun. Tapi Henok gunakan semua itu untuk bergaul dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Kan kita ini lucu, kita ini dapat semua kan dari Tuhan semua, toh? Napas dari Tuhan, berkat dari Tuhan, pangkat dari Tuhan. Tapi lucunya, kita ini Tuhan kasih makin besar. Tadi seperti yang lain-lain 19 tahun. Dong sudah bikin apa-apa, dong sudah dicatat sebagai orang dekat Tuhan. Padahal dong sadar yang kasih 900 tahun itu Tuhan. Tapi tidak ada satupun yang dicatat bergaul dengan Tuhan. Maenda dan kita semua, khususnya Maenda, kalau Tuhan kasih umur panjang itu berarti pakai bukan tambah jauh dari Tuhan, pakai makin dekat dengan Tuhan. Kata bergaul itu, saya selalu menggunakan kata bergaul. Biasa yang kita bergaul itu siapa? Pertama, orang yang kita kenal. Kedua, orang yang dekat dengan kita. Ketiga, orang yang kita takut melukai dia. Ya toh? Kalau kita sudah jadikan teman, sahabat, itu biasanya kita jaga di perasaan, melebihi kita perasaan. Kita mau kawan dekat lah. Kita sulit untuk melukai dia, tapi kita terbalik. Tuhan kasih umur panjang, kita melukai dia, kita jauh dari dia. Umur panjang atau umur pendek bukan segalanya bagi Tuhan. Toh yang 900 umur, dia bisa tepuk dada dan bilang, lihat susah bilang. Kan orang selalu bangga, Bipu Opa sekarang 98 masih kuat. Kita selalu bangga gitu. Tuhan tidak pernah bangga dengan kekuatan itu. Tuhan bangga kalau di umur itu kita isi dengan dekat sama Tuhan. Amen. Yang ketiga, dia bilang begini, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 berapa? 300 tahun lagi, ayat 22, setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, ayat 23, 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Beda dengan tadi, lalu mereka mati. Ini tidak ada lagi. Tapi kemana dia? Sebab ia telah diangkat. Kata diangkat ini dalam konteks ini pasti ke surga. Hanya saya mau bikin terjemahan untuk kita di dunia dulu. Kalau Tuhan kasih kita umur entah panjang entah pendek, bukan itu persoalan. Karena hak Tuhan kasih mau umur berapa kita. Tapi yang ketiga, buat hidup ini berkualitas. Kita mengerti dengan kata diangkat. Kalau pegawai itu biasanya dari honor dulu, baru diangkat full jadi pegawai. Masih honor saja. Masih honor saja. Orang pakai pakaian pegawai itu rasa pegawai luar biasa, melebihi yang pegawai. Tapi ketika diangkat itu orang bilang angka kepala lebih tinggi lagi. Apa artinya? Berkualitas. Kata diangkat itu selalu berhubungan dengan kata berkualitas. Mereka diangkat jadi kepala desa. Itu berkualitas itu. Siapa lagi? Oh, dulu dia kepala bagian, kepala seksi, sekarang diangkat jadi kepala dinas. Itu bicara kualitas karena dari bawah naik ke atas. Jadi kata diangkat ini saya mau terjemahkan dulu bahwa selama kita di hidup ini berkualitas kita. Semua orang bisa jadi pelayan, semua orang bisa jadi pendeta. Tapi kita diminta makin hari makin berkualitas. Ada amin? Amin. Kalau tadi kuliah, tadi Mak Sandra bilang kuliah, ketemu naik. Jangan sampai ketemu kuliah ini hari dapat 2, besok dapat 2. Naik. Supaya kita seperti Henok. Hidup ini hidup yang dipromosikan. Hidup yang makin hari makin naik. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi anak muda dengar. Bukan berapa umur lu berapa banyak atau kita orang tua, tapi seberapa kualitas yang kita munculkan di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Amin. Amin. Katanya ada beda antara orang Indonesia dan orang luar negeri. Kalau Bapak Ibu sekarang searching di internet sudah terbuka.
anak SD. Kita di sini anak SD baru bilang, dulu kalau kami pun zaman dia bahasa belajar itu bahasa membaca. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini Wati. Ya. Ada di saudara nama Wati kalau tidak salah, ya kan? Kita SD itu belajarnya ini Bapak Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini To'o Budi, begitu. Tapi katanya di Amerika orang sudah belajar bongkar mesin. Kita baru Bapak Budi dong sebongkar mesin. Jadi rasanya kita pun Indonesia ini parah betul. Kita masih urus bagaimana cara ibadah yang benar. Dorang su lari lewat sampai di katanya sampai di langit. Kita masih bicara di bumi. Sampai ada orang bilang orang luar negeri itu dong su hidup di bulan. Sampai ada tawaran siapa mau tinggal di bulan biaya sekian. Kita bukan omong kita mau tinggal di bulan, katanya kita hidup dari bulan ke bulan. Mengerti ya? Sangat tidak berkualitas kita hidup ini. Ya. Dan yang lebih parah adalah tanda kita tidak berkualitas itu katanya ditandai dengan masih ada iri hati kita di orang lain. Lihat orang senang katanya kita susah. Lihat orang susah katanya kita senang. Nah, beda dengan Henok. Henok itu berkualitas. Bergaul walaupun pendek umurnya lalu diangkat. Terakhir, ini khotbah saya terakhir. Maenda dan kita semua. Untuk apa Tuhan kasih kita umur? Henok umur pendek. Yang lain 900, 800. Henok hanya 365 tahun. Tapi ini yang Henok buat. Dan saya mau kasih tahu kita, Henok itu hidup sangat-sangat berbeda. Pertanyaan saya terakhir ini, sampai kapan kita harus hidup tadi? Hidup apa pertama? Tadi hidup pertama apa? Ini kita bingung. Yang pertama apa tadi poin saya pertama? Tadi Alkitab bilang Henok itu hidup bergaul dengan Tuhan. Dia bikin sesuatu yang beda. Yang kedua, dia hidup dekat sama Tuhan, betul ya? Pada waktu orang lain mati, dia bikin satu yang lain. Yang terakhir, dia diangkat Tuhan, atau dia bikin sebuah kehidupan yang naik, berkualitas. Pertanyaannya, sampai kapan kita hidup begitu? Ada dua jawaban. Satu, sampai Tuhan mengakhiri nafas kehidupan kita. Perhatikan, setelah itu yang lain bilang 900 tahun, 800 tahun, mati, lalu mati. Tapi Henok tidak. Lalu Alkitab bilang dia diangkat. Artinya dia dibawa ke surga. Jadi itu berarti di umur di dunia sudah selesai, betul toh? Betul toh? Jadi demikian kita, sampai kapan kita dekat Tuhan? Sampai kapan kita bikin hidup ini berkualitas? Sampai kapan hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Sampai kapan? Sampai kita menutup mata, sampai Tuhan panggil kita pulang, sampai nafas kehidupan kita berakhir di dunia ini. Henok bikin begitu. Kan berakhir dia di dunia, dia sudah terangkat di surga. Dan yang terakhir, sampai kapan? Sampai Tuhan bawa kita pulang kembali ke surga. Kan ada orang nanti tidak sampai mati, kan Alkitab bilang gitu. Ada yang tidak akan mati sampai Tuhan datang, betul tidak? Ada ayat itu bilang tidak? Berarti kalaupun nanti Tuhan panggil sekarang waktu Tuhan belum datang, dia bilang bikin itu semua sampai lu mati. Tapi kalau kita belum mati juga, lalu tiba-tiba Tuhan datang besok kita masih hidup, bikin itu yang tadi itu sampai kita dipanggil atau dijemput Tuhan. Henok itu begitu. Sampai dia dijemput Tuhan, hidupnya dia isi dengan bergaul dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan, hidup berkualitas, hidup dekat dengan Tuhan. Khotbah ini bukan hanya untuk Maenda, untuk kita semua, termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tadi Mas Ada bilang 55, saya 52 tahun ini. Tapi kan tadi ada yang 900, ada yang 365. Saya tanya Bapak Mama, kira-kira Bapak nomor berapa? Selalu saya bilang,
Perhatikan fisik kita. Kaki kita mulai sakit, lutut kita mulai sakit, darah kita tidak stabil. Yang dulu stabil, cek darah stabil, cek darah stabil. Sekarang hanya ada dua. Kalau dia tidak turun, dia pasti naik. Tapi jangan sampai seperti lagu Papua bilang, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik. Karena katanya kalau turun naik itu bisa mati cepat. Tapi saya tidak akan bilang itu. Saya hanya mau kasih ingat, kita tidak tahu kita ini masuk mana, Henok atau yang lain-lain itu. Kalau yang lain-lain ya mungkin kita bilang gini, Bapak tua suhotbah jadi ketong mau hidup begitu mah, biar dulu, beta masih mau senang karena beta umur beta yakin masih panjang. Masalahnya kita ini tidak tahu kita golongan Henok yang waktu singkat atau kita golongan yang lain panjang. Kalau panjang kita masih bisa bilang gini, oh nanti biar besok dulu lah baru beta sungsung, atau tahun depan dulu lah baru beta sungsung. Tidak bisa. Yang menentukan itu Tuhan. Kalau begitu, hidup ini bukan bicara tentang panjang atau pendek, tapi hidup ini bicara tentang mutu kita dengan Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.